Waktu kecil pernah nggak lo ngira efek rumah kaca itu gara-gara gedung-gedung kaca di kota besar dan rumah kaca yang seperti ini? Atau sekarang juga lu masih mikir kayak gitu? Tenang, dulu gue juga begitu. Serius, gue mikirnya, oh ini pasti karena kaca-kaca di gedung, bikin panas bumi, makin nambah. Tapi ternyata efek rumah kaca itu gak ada hubungannya sama kaca yang ada di gedung-gedung. Lah, terus efek rumah kaca ini apa? Oke, langsung aja kita bahas di meja belakang. Istilah rumah kaca ini cuma kiasan doang, tapi banyak orang yang memahami secara literal karena namanya efek rumah kaca. Pasti disebabkan oleh rumah kaca. Oke, mari kita lurusin ya salah kaprah ini, biar nggak ada yang salah paham lagi. Oke, jadi gini, efek rumah kaca tuh sebenarnya proses alami yang bikin bumi kita menjadi hangat. Matahari itu kan ngasih kita cahaya dan panas ya. Nah, sebagian panas itu masuk ke permukaan bumi, terus mantul lagi ke luar angkasa. Tapi, gas-gas tertentu di atmosfer kayak karbon dioksida, metana, sama uap air tuh kayak nangkep si panas ini. Mereka jagain supaya panas tuh nggak langsung kabur ke luar angkasa, biar suhu bumi ini tetap nyaman dihuni sama makhluk hidup kayak kita, manusia. Tanpa efek rumah kaca alami ini, bumi bakal jadi planet beku. Suhunya bisa minus 18 derajat Celcius. Gila kan, kita nggak bakal bisa hidup tuh tanpa proses ini. Nah, berarti bagus dong, penting banget nih adanya efek rumah kaca di bumi kita. Jadi, apa hubungannya sama gedung-gedung kaca? Jawabannya, nggak ada. Gedung kaca mungkin bikin panas di dalam gedung, karena cahaya matahari terjebak. Tapi itu masalah AC, bukan atmosfer bumi. Efek rumah kaca yang sebenarnya tuh kejadian di atmosfer kita, bukan di gedung. Dulu kita mikir efek ini literal, karena namanya. Tapi itu cuma perumpamaan, biar gampang dipahami. Sistemnya mirip kayak rumah kaca buat tanaman. Lo tahu kan, rumah yang isinya tanaman sayur-sayuran. Dan suhunya bisa dikontrol sama kita. Rumah kaca tuh fungsinya buat nangkep panas biar tanaman nih nggak beku kedinginan. Nah, atmosfer kita tuh kayak versi alaminya rumah kaca ini. Cuma bedanya, kita nggak bisa ngatur sesuka hati suhunya. Jadi inget ya, efek rumah kaca itu soal atmosfer dan gas-gasnya, bukan soal gedung pencakar langit atau rumah penuh kaca. Tapi jujur, gue waktu dulu juga, itu gue mikir, apa ya efek rumah kaca ini? Soalnya ambigu banget kan, karena gue bacanya secara literal aja, kayak, oh ini pasti disebabkan oleh gedung-gedung kaca. Tapi setelah gue SMA, itu gue jadi tahu, oh itu ternyata cuman kiasan doang. Oke, sekarang lu udah pada tahu ya, udah nggak salah kaprah lagi nih. Kalau gitu kita lanjut lagi mengenai efek ini. Apakah efek ini bagus atau malah berbahaya? Efek rumah kaca sebenarnya bagus, tapi masalahnya sekarang tuh efek ini jadi berlebihan. Kenapa? Karena manusia ini ngeproduksi gas rumah kaca terlalu banyak. Bayangin setiap kali kita ngebakar bahan bakar fosil, kayak bensin, dan nebang hutan atau bikin pabrik gede, gas CO2 sama gas lainnya nih bakal naik ke atmosfer. Ini bikin selimut atmosfer makin tebal, dan makin banyak panas yang terjebak. Akibatnya, bumi jadi makin panas. Ini yang kita kenal sebagai pemanasan global. Pemanasan global bikin es di kutub mencair, permukaan ikut naik, cuaca makin gak stabil, dan banyak masalah lainnya. Belum lagi di sektor pertanian, kayak bisa gagal panen karena cuaca yang tidak menentu, dan ini akan mempengaruhi jumlah masukan pangan dan makanan kita. Jadi kita butuh solusi biar efek rumah kaca nih balik lagi ke level normal, bukan yang overkill kayak sekarang. Tapi jangan panik, masih ada yang bisa kita lakuin mulai dari hal kecil, kayak hemat energi atau kurangi kendaraan pribadi. Lu bisa biasain naik sepeda atau jalan kaki, hitung-hitung kayak olahraga kan? Dan jangan lupa, dukung energi terbarukan, kayak listrik, tenaga surya, sama angin. Yang jelas, kita semua bisa ambil peran buat bikin bumi tetap nyaman dihuni. Ya kali, masa lo nggak mau nyelamatin bumi? Ntar kalau udah parah, kita semua pindah ke planet lain. Bakal repot tuh. So ingat ya guys, efek rumah kaca ini bukan gara-gara gedung kaca, tapi proses atmosfer yang bikin bumi kita tetap hangat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lo biar nggak ada yang salah paham lagi. Dan kalau lo punya pengalaman salah kaprah kayak gue dulu, komen di bawah. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe ke meja belakang. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.